misalnya kita balik lagi ke masa lalu ya, tahun 2021 ingin adanya proyek kereta cepat, kalian lebih memilih penawaran dari mana nih? Keuntungan utama skema B2B itu menjadi hilang dan justru beban fiskal jatuh ke negara. Pada masa kepemimpinan sebelumnya memang ada sisi dari perpolitikan dan juga pragmatisme. Polemik proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menjadi sorotan publik, terutama setelah pemerintah Indonesia kembali membutuhkan suntikan dana tambahan untuk menutupi pembengkakan biaya. Padahal sejak awal proyek ini disebut-sebut menggunakan skema bisnis to bisnis B2B antara konsorsium BUMN Indonesia dan pihak Tiongkok, bukan pembiayaan dari APBN. Kini muncul kembali pertanyaan lama. Apakah Indonesia seharusnya memilih penawaran Jepang yang berbunga lebih rendah dengan skema G2G dan jaminan APBN atau penawaran Cina yang lebih cepat disetujui dengan skema B2B dan tanpa jaminan APBN? So, di video kali ini kita akan kupas tuntas habis bersama-sama untuk menjabarkan proyek kereta api cepat Indonesia dari sisi penawaran pemerintah Jepang dan juga Cina. Ja, minna, hajime mashou. Assalamualaikum minasang, welcome to Restida Channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa untuk nyalain juga notifikasinya. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, jadi pada video kali ini tuh cukup serius sekali ya, karena aku akan membahas hal-hal yang sudah viral sebelumnya, yaitu mengenai polemik KCIC, Kereta Cepat Indonesia-Cina. Dan for your information guys, kereta cepat Indonesia itu tadinya sebelumnya telah bekerja sama dengan Jepang guys. Jadi sudah mencoba nanya-nanya nih sama Jepang. Karena kan di Jepang itu ada proyek Shinkansen ya. Dan kita juga mengetahui bahwa kereta cepat di dunia itu pertama kali dibuat di Jepang. Tapi guys, ada penawaran lain dari Cina yang menyebabkan kereta cepat Indonesia itu akhirnya memilih bekerja sama dengan Cina gitu guys. Karena ya pada saat itu pemerintah Indonesia tidak ingin kereta cepat Indonesia itu terlibat dalam proses government to government. Akan tetapi inginnya tuh skema business to business tanpa melibatkan APBN. Tapi setelah kepemimpinan pada presiden sebelumnya beres, akhirnya terungkap juga nih beberapa proyek yang dilaksanakan 2 tahun itu ya, sejak tahun 2021 sampai 2023 beroperasi. Akhirnya itu baru tercium guys beritanya terjadinya pembengkakan atau overrun cost gitu ya guys ya. Dan Menteri Keuangan kali ini Pak Purbaya juga tidak memikirkan juga mungkin ya, tidak menginginkan dana APBN itu disuntikan untuk proyek pembayaran hutang dari kereta cepat Indonesia-Cina. So, sebagai bahan informasi dan juga kita bisa membandingkan ya suatu kebijakan, kita akan bahas tuntas kali ini. Nah, ini dia jika kita membandingkan dari segi angka ya guys ya. Dari sisi finansial murni, perbandingan penawaran Jepang dan Cina dapat dihitung sebagai berikut. Ada dari Jepang, nilai pinjamannya itu sebesar 6,2 miliar US dollar dan di Cina itu sebesar 5,5 miliar US dollar. Oke, di sini memang lebih besar Jepang ya untuk nilai pinjamannya. Lalu untuk suku bunganya sendiri di Jepang itu sebesar 1,51% per tahun. Nah, sebelumnya di Jepang itu menetapkan bunga sebesar 0,5%, akan tetapi mengalami peningkatan sebesar 1,5% sehingga jika dijumlahkan menjadi 1,51%. Dan untuk Cina sendiri itu tuh 2% per tahun. Memang suku bunganya di sini lebih besar Cina ya. Lalu untuk tenor atau jangka waktu pembuatannya mereka sama-sama durasinya 40 tahun antara Jepang dan juga Cina. Lalu untuk skemanya Jepang government to government, makanya mereka itu terdapat atau menginginkan adanya jaminan APBN, dan sedangkan Cina itu skemanya hanya business to business, tidak ada jaminan APBN. Dari awal tuh seperti itu ya guys ya. Nah, jika dihitung dengan metode
anuitas atau angsuran tetap selama 40 tahun ya, bahwa Jepang itu bayar sekitar 207,6 juta US dollar per tahun. Total pembayarannya itu sekitar 8,305 miliar US dollar selama 40 tahun gitu ya kalau kita dengan Jepang. Lalu dengan Cina bayar sekitar per tahunnya adalah 201 juta US dollar dan untuk total pembayaran selama 40 tahun itu sebesar 8,042 miliar US dollar. Artinya gitu ya, secara nominal memang di sini tuh proyek Cina itu lebih murah dibandingkan dengan Jepang gitu ya. Lebih murahnya itu adalah sekitar 262 juta US dollar. Nah, karena apa? Karena nilai pinjaman pokoknya itu memang lebih kecil dibandingkan dengan Jepang meskipun bunganya itu relatif tinggi gitu ya guys. Nah, namun nih bila dibandingkan dengan efisiensi bunga, Jepang itu lebih unggul. Total bunga yang dibayarkannya itu hanya 2,1 miliar US dollar, sedangkan di Cina itu mencapai 2,5 miliar US dollar. Karena kan tadi Cina 2% dan Jepang 1,51%. Oke, dari sisi fiskal di sini kita sudah mendapat gambaran ya guys. Oh, berarti Cina itu lebih murah dibanding Jepang gitu. Pantasan aja pemerintah Indonesia itu mengambil Cina. Saat ini poin dari fiskal Cina contreng 1 poin ya guys. Sekarang kita melihat dari resiko dan beban fiskal. Murah itu belum tentu aman loh guys. Penawaran Jepang memang lebih mahal dari sisi pokok pinjaman, tetapi memberikan jaminan stabilitas dan transparansi karena melibatkan pemerintah Jepang langsung nih dengan skema government to government. Sebaliknya, penawaran Cina itu yang bersifat B2B, business to business, tampak lebih ringan bagi negara karena tanpa jaminan APBN. Namun hal ini tuh justru menimbulkan paradoks ketika proyek menghadapi cost overrun. Kini pemerintah juga dihadapkan pada dilema, apakah konsisten dengan prinsip B2B, artinya BUMN menanggung resiko sendiri atau memasukkan dana tambahan dari APBN untuk menyelamatkan proyek strategis yang mangkrak. Jika akhirnya APBN tetap disuntikan, maka keuntungan utama skema B2B itu menjadi hilang dan justru beban fiskal jatuh ke negara meski dengan bunga lebih tinggi dari Jepang. Jadi di sini kita bisa dapat simpulkan gitu ya guys, dari resiko dan beban fiskal memang Cina ini lebih berat ya, karena kan pada faktanya B2B kita tanpa adanya melibatkan APBN, tapi ternyata hingga saat ini kita melibatkan dana APBN secara langsung gitu guys. Jadi di sini poin skor dari Jepang 1. Jadi 1 sama ya guys. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi lainnya yaitu pertimbangan non-fiskal antara politik, teknologi, dan juga kecepatan. Dari segi teknologi dan rekam jejak, Jepang sebenarnya lebih unggul dengan sistem Shinkansen yang terbukti stabil, efisien, dan aman. Namun, proyek Jepang dikenal sangat ketat dalam birokrasi dan juga persyaratan, termasuk jaminan pemerintah dan pengawasan anggaran yang sangat berlapis. Sementara Cina menawarkan sesuatu yang menggoda, yakni kecepatan dan fleksibilitas. Proses persetujuan itu juga lebih cepat, kontrak lebih longgar, dan proyek dapat segera dimulai. Faktor yang sangat menggoda bagi pemerintah yang ingin menunjukkan hasil cepat kepada publik gitu. Jadi intinya di sini ada keinginan dari pemerintah itu sendiri untuk segera menyelesaikan proyek kereta cepat gitu ya. Jadi di sini cepat, murah juga belum tentu aman dan juga efisien gitu ya guys ya. Karena yang aku tahu, yang sempat aku pernah baca sebelumnya bahwa proyek kereta cepat di Jepang itu zero untuk korban. Jadi nggak ada korban sama sekali dari dulu sampai saat ini. Sedangkan proyek kereta cepat di Cina itu sempat ada memakan korban meskipun tidak banyak. Tapi kan di sini juga kita bisa melihat dong kualitas yang ditawarkannya juga berbeda dan tentu mungkin ada beberapa birokrasi yang harus dijalankan gitu ya, dengan proses yang cukup bertahap. Pemimpin pada saat itu ingin cepat beres karena kan mungkin pada saat itu mau beres juga kan ya kepemimpinannya gitu. Dan ya namanya juga pemerintah ya guys ya, pengen selalu ada aja gebrakannya
untuk masyarakat gitu guys. Ada sisi positif tapi dipikir-pikir ada sisi politiknya juga ya guys ya. Kalian tim mana nih? Kalau aku sih lebih memilih untuk kita it's okay gitu ya, ribet prosesnya, melibatkan birokrasi dan lain-lain, tapi itu tuh udah stabil, terjamin gitu guys. Aku sih lebih mencontrengkan Jepang 21 ya. Tapi kalau misalnya kalian lebih memilih cepat, artinya berarti Jepang 1 dan Cina 2. Next, selanjutnya kita mengukur dari tingkat keuntungan yang nyata. Jika ditinjau dari sisi ekonomi jangka panjang, penawaran Jepang itu lebih menguntungkan. Di antaranya nih, yang pertama bunga lebih rendah. Yang kedua kualitas dan reliabilitas teknologi tinggi. Yang ketiga proyek lebih stabil secara administratif. Namun, bila dilihat dari sisi politik dan pragmatisme jangka pendek, penawaran Cina itu tampak lebih ringan dan cepat dieksekusi. Karena yang pertama, tidak membebani APBN secara langsung. Yang kedua, skema B2B memberi kesan proyek komersial, bukan utang negara. Yang ketiga, proyek bisa segera berjalan tanpa negosiasi diplomatik yang panjang. Masalahnya nih, proyek yang semula disebut B2B kini juga malah mulai menarik dana publik, menandakan bahwa risiko fiskal tetap ada, hanya saja waktunya tertunda. Jadi sebenarnya di sini udah kelihatan ya guys ya, kalau dari sisi politik dan pragmatisme Cina itu lebih unggul. Sedangkan untuk sisi dari jangka panjang, keuntungan negara, sebenarnya dari proyek Jepang ini malah lebih menguntungkan. Jadi kalian bisa menilai ya guys ya. Pada masa kepemimpinan sebelumnya memang ada sisi dari perpolitikan dan juga pragmatisme yang telah aku mention sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih guys? Murah di awal itu belum tentu murah di akhir. Penawaran Jepang itu lebih menguntungkan secara ekonomi dan efisiensi bunga, tetapi memiliki konsekuensi fiskal langsung pada negara. Sedangkan penawaran Cina tampak lebih ringan secara administratif, namun beresiko menimbulkan beban terselubung ke APBN di masa depan, seperti yang kini sedang terjadi. Jika diukur dari total pembayaran 40 tahun, proyek Cina itu memang lebih murah secara nominal. Tetapi dalam konteks manajemen resiko negara dan keberlanjutan fiskal, pilihan Jepang sebenarnya lebih rasional dan berkelanjutan. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan semata soal siapa yang memberi bunga lebih rendah, tetapi tentang siapa yang menanggung resiko ketika proyek ini gagal. Jepang meminta jaminan APBN sejak awal, transparan, jelas, dan langsung. Sedangkan Cina tidak meminta jaminan, tetapi ketika proyek tersendat, ujung-ujungnya pemerintah juga yang harus turun tangan. Dengan kata lain, murahnya pinjaman bukan jaminan murahnya resiko, guys. So, itu dia video kali ini ya. Semoga kalian mendapat insight dan juga gambaran. Bagi kalian yang ingin mengomentari mengenai hal fenomena ini, boleh sekali ya guys ya. Tolong tulis di kolom komentar di bawah ini bagaimana nih menurut kalian. Kalian pro seperti apa gitu ya. Kalau misalnya kita balik lagi ke masa lalu ya, tahun 2021 ingin adanya proyek kereta cepat, kalian lebih memilih penawaran dari mana nih? Dari negara Jepang yang pertama ya, atau negara Cina pilihan kedua gitu ya. Tolong komentar di bawah ya guys ya. Aku ingin mendengar pendapat dari kalian. Hai, arigatou gozaimasu yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bagi kalian yang ingin request boleh sekali, tolong tinggalkan komentar di bawah ini atau boleh DM aku melalui sosial media. Aku terbuka ya guys ya. Aku senang banget kalau teman-teman ada yang request nih. Oke, mohon maaf sekali kalau misalnya aku terdapat salah-salah kata. Sampai jumpa di video berikutnya. Jani.